Janet, gitu. Dan ada tim MIS dan IT Pak, ada Mas Pujo, ya kan, Mas Rafael, Mas Taufik, saya sendiri sama Mr. Richard ya Pak. Gitu. Baik, Mas. Yang lain-lain masih menyusul. Mungkin kita tunggu sebentar, kalau masih belum join, kita mulai aja kali Pak ya, biar nggak kelamaan ya. Dari CV berarti ada Pak Wahyudi, terus Mas Ilham ya? Mas Ilham. Siap Bapak, aman Pak, bisa dimulai, nanti rekamannya juga akan kami bantu sebarluaskan Pak. Oh ya siap, ini saya jadi host juga aja ya Mas Ilham ya? Yang share materi siapa? Pak Wahyudi? Ya, saya boleh. Pak Wahyudi langsung. Pak, sambil nunggu nih Pak, mungkin termezo aja Pak, untuk apa namanya, kalau kami mau minta data jumlah storage-nya dari yang disiakat itu kemana ya Pak? Apa bisa ke Pak Yudi atau ke Mas Alwi Pak? Mas Alwi mungkin ya, nanti Mas bisa dibantu ke tim teknis. Ya, tadi lagi sebenarnya lagi meeting ini Pak, yang akreditasi PJJ itu Pak, yang S2 itu. Yang ya. itu ribet banget itu. Bu Janet, gimana Bu Janet? Apa bisa kita mulai aja Bu Janet? Ya boleh, kita mulai saja Mas Didit, nanti kan ada rekamannya jadi bisa sambil disimak kembali gitu ya. Oh iya, oke baik. Oke, begitu silakan Pak Wahyudi dan tim, kami persilakan. Baik, kita bisa mulai ya, teman sekalian ya. Saya izin share dulu screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian dari LSPR terutama ya. Baik, kita bisa coba start ya. Kemarin saya dapat request ya untuk sharing ya. Jadi saya lebih suka mungkin kita diskusi karena implementasi MBKM ini sangat luas sekali ya. Jadi pembahasan tidak one off karena ada banyak indikator yang harus kita penuhi ya. Nah, pemenuhannya itu tidak bisa 1-2 hari, bahkan multi years. Makanya beberapa hibah di MBKM ini kan selalu multi years karena pemerintah juga memahami untuk mencapai itu semua tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, atau dengan kata lain tidak mudah ya. Tapi itu bukan berarti tidak bisa dicapai ya. Maka dari itu yang perlu kita siapkan adalah bagaimana kita bisa mencapainya itu, atau dengan kata lain kita terhindar dari ya kegagalan dari apa yang mungkin ya. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa ini bukan kegiatan yang one off, tapi ini adalah sustainable. Kemudian bentuk kegiatan ini proaktif, kemudian mengandung juga kolaboratif dari berbagai pihak.
Jadi tidak bisa sendirian Bapak Ibu sekalian. Ini yang saya pahami selama membidangi, kemudian berdiskusi, mengadakan workshop, webinar, dan juga melakukan sendiri program MPKM. Saya kebetulan juga melakukan program MPKM ya, dan itu memang effort sekali ya, dan nanti mungkin kita sharingnya. Baik, sebelumnya saya mau sampaikan selamat nih, sudah dapat hibah ISS ya, MPKM ya, Liga 3 untuk LSPR ya. Seperti yang sudah saya intro tadi, bahwa ini tidak mudah, tapi ini bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Dan ini juga satu hal yang bagus, positif bagi kampus yang mendapatkan hibah ini, karena itu adalah salah satu bentuk rekognisi dari pemerintah terhadap kesiapan atau compliance kampus tersebut terhadap program pemerintah MPKM-nya. Ya, ini semoga nanti kita bisa saling bekerja sama, terutama Sevima sebagai salah satu mitra LSPR. Akan sangat senang sekali akan berkolaborasi atau membantu ya. Baik, selamat juga nih LSPR, kemarin saya pantau LMS-nya tertinggi ya aktivitasnya ya. Nah, ini kalau dibandingkan ITB menang ya. Ini salah satu hal yang harus di-maintain Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ada satu kalau di akreditasi namanya university value yang harus menjadi ciri khas pembeda. Nah, barangkali sama ada prodi komunikasi atau IT atau broadcasting atau misalnya multimedia dengan kampus yang lain, Unpad atau OTB. Tapi apa ciri khusus yang ditonjolkan dari SLPR? Nah, ini dengan activity learning management system yang didukung oleh Edlink, maka ini menjadi salah satu pembeda, sehingga ketika orang belajar di LSPR tentang communication, itu akan berbeda kompetensinya atau profil lulusannya dengan di tempatnya ini. Karena mereka punya LMS yang bersifat asinkronus, yang bisa membuat mereka bisa belajar kapan saja, dan itu biasanya menjadi salah satu capaian dari kalau kita bicara kurikulum, ada namanya JPL, salah satu sikap dari seorang lulusan diharapkan adalah dia bisa mempunyai lifelong learning, ya, begitu ya. Baik, selamat Bapak Ibu ya. Oke, perkenalan dulu nih, barangkali ada yang belum kenal. Baik, saya biasa dipanggil Pak Yudi aja. Saya di Sevima sebagai Customer Success Manager ya. Tugas saya memastikan bahwa terutama produk utama kami, si Akad Cloud itu dapat sukses digunakan oleh user, kemudian user merasa senang dan sehat. Karena nggak perlu lagi lembur untuk laporan pendidik dia. Harapannya begitu ya. Ya, kami menyadari memang belum sempurna, tapi dengan kolaborasi, kehadiran para mitra kami, kita menjadi lebih baik lagi ya. Baik, saya juga sebagai dosen ya. Jadi kurang lebih 20 tahun saya sebagai pengajar di Universitas Trunojoyo Madura. Bidang saya sebenarnya sistem informasi ya atau IT. Makanya di Sevima saya berperan sebagai success manager tadi ya. Oke, saya kebetulan alumni Australia. Nah, kemarin saya lihat di LSPR ada seorang kawan saya yang dosen dari alumni juga ya, Australia. Kebetulan tetangga di Melbourne. Baik, saya juga panel di Australia Awards ya, untuk Short Term Award. Saat ini sedang terbuka nih untuk teknologi kesehatannya. Kalau teman-teman dosen dari LSPR
ingin short course di sana 2 minggu bisa apply ya. Oke, saya juga peneliti di Indonesia Australia Center ya. Ini beberapa riset saya yang didanai oleh pemerintah Australia, karena dosen ya harus meneliti ya. Kalau nggak ada dapat tunjangan kinerja. Ya pengennya jadi profesor ya. Baik, Bapak Ibu, saya juga asesor BKD ya. Nanti kalau LSPR butuh asesor boleh kita bantu ya. Kemudian saya juga sebagai reviewer untuk program praktisi mengajar di MBKM. Karena nanti akan kita bisa bahas di pertemuan ini bagaimana LSPR bisa memanfaatkan skema ini untuk mencapai IKU ya. Karena saya lihat di LSPR itu beberapa prodi itu syarat dengan kemampuan praktisi sebagai perfilmanan, mungkin advertising atau komunikasi visual. Kalau misalnya kita punya misalnya production house, kemudian artis, atau misalnya mungkin sinema ya, atau sineas ya, bisa diundang menjadi praktisi. Nanti dari LPDP akan mendanai untuk praktisi tersebut ya. Nah nanti kalau misalnya kita butuh konsultasi, boleh dengan saya apa yang harus disiapkan di proposalnya. Baik, di bidang government saya juga sebagai asesor ya. Nah tadi saya ceritakan saya juga punya program MBKM ya, namanya studi independen ya, bekerjasama dengan teman-teman SEAL dan AWS ya. Jadi SEAL-nya adalah Social Economic Accelerator Lab ya, yang salah satu tugasnya adalah kita di mengembangkan kawasan ekonomi kreatif khusus di Jawa Timur di Singasari ya, di dekat Kota Malang. Di sana ada lahan yang beberapa hektar itu. Ini seperti kalau di Amerika namanya Silicon Valley ya. Nah, ini program kami namanya studi independen. Kami mengundang mahasiswa dari seluruh Indonesia ya. Batch kemarin kita ada 199 mahasiswa. Nah, kita bawa ke dalam studi independen kita. Di sana kita belajar temanya tentang transformasi digital di bidang pemerintahan atau organisasi publik ya. Jadi bagaimana pemerintah itu kita bantu untuk bertransformasi digital menghadapi era 4.0 ya. Ya. Nah, ini yang kita ajarkan ya. Jadi mereka mendapatkan blended learning environment dari mata kuliah ini ya. Ada digital transformation, kemudian di government, MIS, Scrum, dan seterusnya. Yang diharapkan ini memberikan mereka kompetensi atau pengalaman belajar bagaimana membantu transformasi digital di pemerintah, yang tidak hanya pengetahuannya tentang IT, tapi juga project management, design thinking, dan lainnya. Nah ini harapannya mereka dapat mencapai CPL ini ya. Kalau teman-teman dosen pasti tahu ya, pengetahuannya apa, keterampilannya apa, sikapnya apa ya. Ini beberapa mentor dan tim kami. Ada Pak Arif Yahya, former Minister Tourism. Ya, ini beberapa teman yang ini kawan saya dari Melbourne. Dulu beliau ada di VP di Telkom ya. Ini Pak David, CEO dari Singasari yang pengelola dari SEAL. Kemudian ini beberapa mentor yang kami undang level nasional. Kemudian ini saya sebagai salah satu mentor tamu juga dan sebagai tim kurikulumnya. Nah, barangkali nanti LSPR juga bisa membuat seperti ini. Contoh kegiatan kami di SIP ya. Baik, perkenalan berikutnya nanti bisa tanya Google ya. Nanti ketahuan ya jejak digital saya ya, mantan saya. Baik Bapak Ibu, saya mulai diskusi saya dengan fenomena yang sekarang terjadi ya. Semenjak 2021 ya terutama ya, Kemendikbud terutama yang menjadi induk dari pembina kita, karena itu adalah perguruan tinggi, meningkatkan anggarannya kurang lebih hampir 80% ya, untuk mendukung transformasi di bidang pendidikan. Karena apa? Karena suatu hal ya. Nah, bentuk dananya bisa dalam bentuk matching fund, competitive fund, kemudian tambahan untuk PTNBH terutama ya. Dan yang besar juga ini Kampus Merdeka yang barangkali salesnya sudah dapat oleh LSPR. Tapi LSPR nanti bisa mencoba matching fund ini bagus juga ya.
tahun kemarin saya dan teman-teman di Trunojoyo dapat untuk matching fund ya. Kita membahas tentang indeks desa tertinggal ya. Jadi kalau nanti butuh diskusi kita akan bisa satu sesi khusus ya. Mohon maaf ini lagi di di rumah. Oke. Jadi dana yang meningkat tersebut sebenarnya cuma 3 saja dipakai. Yang pertama, mengharapkan lulusan kita lebih mudah mendapat pekerjaan atau berkarir ya, dan penghasilannya tentunya layak. Kemudian bagi kita dosen lebih mengerti kebutuhan masyarakat dan industri. Dan yang paling penting karena kita ini adalah produk kita adalah human resource ya, nah itu pendidikannya. Maka kita butuh toolset yang berupa kurikulum yang itu bisa lebih membantu untuk menghasilkan dua hal ini ya. Nah, kalau kita lebih potret lebih dalam, kita kan punya ISS ya, funding ya. Jadi sebenarnya ISS ini adalah goal-nya cuma 3 ya. Menghasilkan dosen berkualitas, anak-anak kita itu bisa diterima di IDUKA ya. IDUKA itu industri dan dunia kerja atau DUDI, dunia usaha dunia industri. Kalau teman-teman di vokasi IDUKA, kalau kita di perguruan tinggi DUDI ya. Kemudian metode pembelajaran juga lebih inovatif. Jadi sebenarnya hibah ini yang kita dapat itu adalah untuk mendukung ini semuanya. Atau kalau bahasa sekarang namanya IKU ya, Indeks Kinerja Utama kita atau perguruan tinggi. Ya. Nah kemarin ketika saya disodor ini judulnya, wah ini IS-nya untuk apa ini? Banyak sekali ya. Karena kalau kita lihat lebih dalam lagi, IKU itu kan ada 8-nya. Jadi ada 8. Jadi yang pertama dari bagaimana sebuah perguruan tinggi itu diukur dengan apakah lulusannya itu mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian apakah mahasiswanya mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus ya. Kemudian apakah dosennya juga punya kesempatan berkegiatan di luar kampus ya. Seperti saya ini juga pelaku MBKM ya. Karena saya selain PNS, saya berkegiatan di SFIMA sebagai Customer Success Manager ya. Dan itu saya menghadapi masalah real ya. Dikomplain Pak Didit. Kemudian bukan sih, dicurhati Pak Didit. Bagaimana Pak? Bagaimana nyata? Bahkan dari kampus saya juga begitu ya. Nah, kemarin kita hadir di Jakarta untuk BIMTEK, ya, salah satu bentuk dari tugas kami. Ya. Kemudian ada nggak praktisi yang ngajar di kampus? Nah ini kalau misalnya nanti kita bisa buat, boleh kita diskusi sendiri karena kebetulan saya salah satu reviewernya untuk program itu ya. Nah hari ini sudah sampai batch 3 yang sudah selesai kami review ya. Nah kemudian apakah hasil kerja dosen itu bisa direkognisi, dimanfaatkan oleh masyarakat, baik level lokal, regional, nasional, atau internasional. Kemudian kalau kita lebih asas, kualitas kurikulum, ya, jadi program studinya apakah bisa internasional. Kemudian kelasnya kolaboratif dan partisipatif. Kemudian program studi bersama dengan mitra kelas dunia, EWS, AWS, kemudian mungkin Apple atau Google dan yang lainnya. Nah ini sebenarnya harapan dari pemberian dana-dana itu atau hibah itu, atau kalau yang sedang didapat oleh LSPR kalau saya tidak salah adalah ISS ini ya. Maka dari itu tadi saya sampaikan ya, kalau kita membahas MBKM strateginya nggak selesai dalam 1 hari ya. Ya ibaratnya drakor itu series ya. Panjang gitu ya. Dan mungkin ya mungkin berliku-liku ya. Kayak drama tembak-menembak polisi. Nah baik, sampai di sini. Kira-kira mana dulu yang kita bahas ini? Karena kan kita sifatnya biar diskusi ya. Karena saya juga ingin mendapat masukan apa sih yang dirasakan atau apa yang menjadi concern bersama atau concern utama dari kampus
sehingga nanti dari kami atau terutama Sevima bisa membantu baik dari sisi mungkin pendampingan atau bahkan dari sisi penyediaan toolsnya atau teknologinya ya. Ya, tunggu ya. Jadi kalau misalnya ternyata Pak untuk pelaksanaan ini si akadnya harus bla bla bla. Nah, ini nanti menjadi masukan buat kami. Karena nanti akan dipakai tidak hanya LSWR karena mitra kami yang lain ya. Begitu kira-kira ya. Baik, ada diskusi atau saya lanjut dulu? Kalau enggak saya menentukan. Monggo silakan. Ada Pak Rino nih, belum menyapa saya. Selamat siang Pak Rino. Assalamualaikum, kumaha damang. Ya, Waalaikumsalam Pak Wahyudi. Terima kasih Pak Wahyudi. Baik-baik Pak. Udah lama nggak kontak kita ya. Iya baik. Ya, Saya begitu. menyimak Pak. Menyimak Pak ya. Baik. Ya. Kalau tidak ada ketentuan, saya menentukan ya. Tapi ini bukan berarti kita selesai di sini. Nanti akan banyak hal yang akan kita bahas. Saya sampaikan tadi bahwa ini tidak selesai dalam 1 hari ya, karena diskusi tentang ini panjang. Kemudian pemerintah juga paham bahwa untuk memenuhi itu atau mencapai itu butuh beberapa tahapan dan waktu. Makanya hibahnya kan multi years ya. Baik. Baik, kalau tidak ada referensi, saya akan fokus yang ke sini dulu ya. Jadi salah satu strategi bagaimana ISS kita itu bisa mencapai 2 hal ini, yaitu mahasiswa mendapat pengalaman belajar di luar kampus atau mungkin harapannya ketika mereka sudah mendapatkan pengalaman di luar kampus itu mereka bisa mendapatkan pekerjaan atau profil lulusan yang sesuai dengan kompetensi mereka ya. Ya, oke, ini yang pertama ya. Nah, sebenarnya kalau ini kita summary ya. Jadi dari transformasi pendana itu harapannya bisa mendukung pencapaian 8 IKU ini. Nah, bagaimana IKU ini bisa dicapai? Ini dengan program MBKM salapannya. Yang 8 program flagship yang sudah dikurasi dan disepakati oleh pemerintah. Namun demikian, di beberapa kampus diizinkan untuk menambah program-program MBKM yang sesuai dengan tadi kekhasan dari kampus tersebut. Sebagai contoh di UPN Jawa Timur yang mereka punya tagline adalah kampus bela negara. Maka mereka menambahkan satu flagship program namanya bela negara. Kemudian juga hampir sama di UGM ya. Nah, barangkali nanti kalau dari LSPR punya salah satu pembeda tadi, itu bisa dibuatkan dalam satu bentuk flagship program yang bisa jadi bagian dari 8 program ini atau tematik tersendiri yang sesuai dengan ciri khas LSPR yang tidak tercover dari 8 ini ya. Karena prinsipnya merdeka itu kan ya tidak boleh tidak merdeka. Ya, baik. Saya ingin fokus yang kedua dulu deh, karena tadi tidak ada ketentuan ya. Tapi nanti kalau misalnya butuh Pak, ternyata kita butuh setelah diskusi ini tentang kurikulum nih. Karena ujung-ujungnya juga ketika kita pengen katakanlah membuat mahasiswa punya pengalaman belajar di luar kampus, ya kita atur dalam kurikulum ya. Kalau dia belajar di luar kampus, apa CPL yang diharapkan, apa yang mau dipelajari. Nah, ini harus tertuang di dalam kurikulum ya. Tidak bisa ya begitu saja ya. Nah, nanti bagaimana kita melakukan penyesuaian RPS kita. Kita masukkan CPL baru yang itu sebagai implikasi adanya program ini mahasiswa belajar di luar kampus. Kita ingin tambahkan CPL apa. Begitu juga ada penyesuaian SKS-nya, ada mata kuliah baru, ada konversi atau rekognisi. Atau bahkan ada ketentuan kapan ini boleh dilakukan, di semester berapa, untuk mahasiswa apa saja. Kemudian bagaimana kalau dia sudah datang ke sini, konversi nilainya bagaimana. Nah, itu nanti akan implikasi ke sana ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kenapa pemerintah concern dengan mahasiswa sebagai salah satu outcome dari IKU ini? Karena tantangan sekarang yang
saya kira Bapak Ibu sudah sangat paham sekali ya. Kemudian juga arahan dari Bapak Presiden ya, yaitu kompetisi mahasiswa di masa depannya. Jadi lulusan kita harus sangat kuat dedikasinya untuk kemajuan bangsa, kemanusiaan dan kebinekaan. Kemudian lulusan juga harus memiliki karakter skill yang pembelajar yang kuat ya. Maka dari itu saya sangat senang ketika tadi LSPR nomor 1 dalam logbook aktivitas yang direkognisasi oleh SPADA. SPADA itu kan LMS nasional ya, yang AdLink kita sudah terkoneksi dengan SPADA. Sehingga apapun aktivitas kita di AdLink akan di-counter oleh SPADA. Makanya tadi LSPR itu punya grafik yang bagus karena memang culture sama value dari LSPR ada di sana ya. Yaitu mungkin bisa dikatakan pembelajar yang kuat dan selalu belajar yang baru. Dan ini akan bisa dilakukan kalau kita punya media seperti AdLink atau LMS yang kompatibel ya. Kemudian juga diarahkan bahwa lulusan itu bukan hanya mempunyai kemampuan akademik ya, tapi inovatif, memiliki kemampuan yang kuat ya. Nah, ke sini kita sudah menyaksikan ya banyak para talenta-talenta, inovator, teknopreneur yang menghasilkan atau melahirkan perusahaan-perusahaan yang sudah kelas tinggi ya, terlepas gonjang-ganjing, downturn dan seterusnya, tapi itu ada sebuah realita yang kita ada sana ya. Kemudian lulusan kita harus menguasai iptek yang terbaru. Kita sudah dituntut atau dikenalkan dengan AI, blockchain, kemudian macam-macam ya. Yang ini bukan lagi pembahasan tersier, tapi adalah pembahasan primer. Bahkan orang-orang yang non-IT pun mereka harus punya shadow knowledge tentang ini. Ya, jadi orang banking, kemudian orang misalnya katakanlah artis ya. Nah, mereka akan lebih powerful kalau mereka punya skills atau knowledge ini. Nah, yang terakhir, lulusan jangan sampai hanya mengisi lapangan kerja, tapi mampu menciptakan pekerjaan. Ya, ini amanah yang tidak mudah ya. Ya. Nah, pertanyaannya atau bahasa Maduranya sepertinya ini, apakah profil lulusan kita sudah di sana? Ya. Nah, kalau kita lihat nih tantangan pendidikan ya tentang lulusannya, kualitatif, kuantitas sama kuantitasnya ya. Jumlahnya banyak ya, kualitasnya kita tahu sendiri ya. Karena ini saya ya, karena saya kebetulan ngejar di perguruan tinggi publik ya. Kemudian ekspansi sama relevansi yang dipelajari banyak sekali ya, dan tidak fokus ya, tidak pada pembentukan karakter ya atau tadi skills-nya. Sehingga ya habis lulus masih mereka butuh banyak pelatihan ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini salah satu tantangannya. Nah, cuma di sisi lain ini ada opportunity juga ya. Jadi walaupun demikian dunia kita juga tidak buruk banget ya. Kita ada opportunity, ada namanya disruption di pendidikan yang itu memudahkan kita itu untuk membangun atau skill kita ya. Atau juga ini yang sudah kita manfaatkan ya, terutama kemarin sangat bermanfaat di masa pandemi ya. Nah, di sisi lain juga kita punya nih profil mahasiswa kita yang Gen Z ya. Kalau kita ini kan boomer ya sebagiannya, baby boomers ya. Nah, kita tahu Gen Z itu ya punya perilaku pembelajar yang berbeda dengan kita ya. Seperti saya ini kalau mengajar tidak terlalu lama di kelas ya. Tapi kita banyak di modul-modul LMS-nya untuk membahas tentang isu yang terkini ya. Nah, sehingga katakanlah kalau kita mengajari anak-anak kita sekarang ya, dengan metode kita belajar dulu ya, tentunya tidak fair atau tidak matching ya. Nah, ini harusnya yang menjadi concern bersama. Maka dari tadi salah satu IKU yang diterapkan atau dipastikan bahwa ketika kita mendapatkan hibah atau apapun itu bisa membantu di sana mahasiswa mendapatkan pengalaman pembelajaran terutama di luar kampus ya, pengalaman pembelajaran yang unik ya maksudnya ya. Ya itu banyak bisa dapat di luar kampus ya.
Jadi begitu Bapak Ibu sejarahnya ya. Jadi nanti strateginya bagaimana? Nah, ini kita diskusi karena saya juga belum mendalami dari apa yang LSPR sudah lakukannya. Tapi yang jelas dari kalau kita menganut MBKM bahwa bagaimana memberikan kesempatan belajar di luar kampus itu adalah maka kita harus mengikuti arahan dari MBKM ya. Jadi kalau kita lihat di MBKM itu ada 4 hal penting, yaitu tentang pembukaan prodi baru yang lebih mudah, kemudian akreditasi yang menggunakan lembaga akreditasi mandiri, kemudian ada PTNBH khusus untuk PNS negeri ya, dan satu lagi yang paling penting yang ini hak belajar 3 semester di luar program studi ya. Nah ini bisa diartikan namanya hak mahasiswa boleh mengambil atau tidak. Kalau yang bersangkutan tidak mengambil, maka dia mengambil yang seperti ini, bentuk 1, yaitu dia seluruhnya dihabiskan masa studi di prodi LSPR. Atau dengan bentuk yang kedua ini, 1 sampai 4 atau 5 semester mereka lakukan di prodi sendiri, kemudian 1 semester di prodi lain, tapi di dalam LSPR, dan 2 semester di 1 prodi yang sama atau perguruan tinggi yang berbeda, atau prodi beda, PD-nya beda, atau BKP atau bentuk kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi, bisa di Induka atau industri dunia kerja, organisasi non-profit, kemudian macam-macam. Ya, nah ini bentuk yang tadi strategi untuk memenuhi IKU. Ya. Nah kalau kita detailkan, mungkin seperti ini formatnya, bisa 5 semester di prodi PT masing-masing, 2 semester di prodi yang beda, tapi perguruan tingginya sama, 1 semester di luar, baik di perguruan tinggi atau di non perguruan tinggi, ya. Atau 512, 503 dan seterusnya. Terserah mana nih yang paling cocok, ya. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi memandang adanya gerakan MBKM ini menjadi sesuatu yang menguntungkan buat saya. Jadi terutama tadi saya membuat SIP tadi ya, studi independen bersertifikasi. Saya bisa membantu kawan-kawan saya di kampus yang lain yang kebingungan menambahi mahasiswanya dengan skill set tertentu. Maka kami tawarkan program itu. Ya. Nah nanti silakan nanti bagaimana ini dipilih. Ya. Jadi yang paling pas untuk LSPR mungkin setiap prodi akan berbeda tergantung dari karakteristiknya atau kebutuhan yang menghendaki bagaimana mahasiswa menghadapi atau mendapatkan pengalaman belajar dulu seperti apa yang diinginkan. Ada barangkali misalnya kalau misalnya bidang film, mahasiswa pengen terlibat dalam satu produksi film, maka itu mungkin bisa jadi kegiatan pembelajarannya 2 semester, bahkan mungkin bisa jadi 3 semester. Boleh banget. Seperti ini ya. 5 semester di dalam, kemudian 3 semester di luar. Jadi kalau kita lihat ya secara garis besar ya, apa yang diharapkan dari MBKM itu adalah tadi mendekatkan mahasiswa dengan dunia luar atau kurang lebih mereka mendapatkan pengalaman belajar di dunia luar, baik di masyarakat, studi atau induka, atau sekolah atau perguruan tinggi. Ya. Nah, kalau kita pengen lagi tahu, sebenarnya kita pengen begini perbedaannya. Kalau sebelum MBKM, misalnya kita punya prodi hukum, kemudian kita menghasilkan lulusan, ya mereka yang sarjana hukum, konsentrasi, hukum perdata, atau misalnya hukum perdata Islam. Tapi dengan misalnya MBKM, dengan kegiatan misalnya, pertukaran pelajar, ya, maka satu, selain mereka punya profil lulusan di awal,
mereka juga misalnya kemampuan tambahan tentang perdagangan elektronik dari prodi informasi. Karena kebetulan Mas Saim ini mengambil proyek MBKM pertukaran pelajar di prodi sistem informasi, baik itu di dalam kampusnya atau mungkin di tempat lain. Atau mungkin dia dapatkan pengalaman tentang, katakanlah ya, dia punya pengalaman tambahan tentang legal officer yang dia dapat dari ketika dia mengikuti program magang di misalnya perusahaan A, perusahaan B, dan seterusnya. Nah, inilah yang sebenarnya yang diharapkan dari konsep bagaimana memberikan pengalaman belajar di luar. Ya, ini juga perlu kita kawal Bapak Ibu ya, sebagai universitas atau pengelola pendidikan yang bertanggung jawab, maka kita harus pastikan bahwa ini mereka akan mendapatkan itu. Ya. Nah, salah satunya ya kita mengikuti ini 8 pola atau 9 pola kegiatan yang atau flagship yang sudah di endorse atau yang dikurasi, yang sudah disepakati oleh pemerintah ya. Dalam bentuk apa? Magang, asistensi mengajar di satuan pendidikan. Kalau ini kebetulan prodinya adalah kependidikan, penelitian atau riset. Jadi kalau teman-teman dosen punya proyek riset dapat hibah dari mana, bisa melibatkan mahasiswanya. Kemudian proyek kemanusiaan, kemudian kegiatan wirausaha. Kalau misalnya di Alasviar ada bentuk usaha tertentu ya, korporasi atau apapun ya, BUMDes yang kemarin menjadi tempat mahasiswa ya. Ada SIB yang tadi yang saya sebutkan, kebetulan saya punya program ini. Batch sekarang kita mengambil hampir 500 mahasiswa ya. Kemudian bangun desa atau KKN desa tematik ya. Nah ini yang tadi saya bilang ya, bela negara, ada beberapa kampus yang menerapkannya juga ya. Kemudian bentuk lain yang diterapkan oleh mungkin perguruan tinggi ya. Ini contoh yang paling banyak di buku panduan di MBKM ya, 8 kegiatan flagship yang disepakati oleh pemerintah untuk bisa diadopsi sebagai kurikulum MBKM. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya ini sama ya dengan tadi ya. Oke. Nah, bentuk kegiatannya ya ini ya, bisa pertukaran dan seterusnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Ya. Biar kita mungkin sharing ya, karena kalau dari saya aja mungkin kurang mantap ilmunya ya. Saya yakin dari Bapak Ibu sekalian pastilah punya ide ya, punya apa yang kita diskusikannya. Jadi ini barangkali kegiatan siang ini sebagai salah satu pemenuhan terhadap IESS tadi ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, monggo silakan kalau ada yang mau disampaikan. Baik Bu Janet, nah ini silakan nih, saya butuh pencerahan nih. Ya, oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Wahyudi untuk paparannya ya. Meskipun ini kayaknya baru setengah ya perjalanan paparan, tapi sudah makin penasaran nih kami Pak, mungkin mewakili teman-teman juga. Jadi kalau memang kira-kira apa yang bisa gitu ya terkait mengenai kurikulum MBKM yang bisa relevan dengan program yang ada di SIAKAD, mungkin hal-hal teknis apa yang perlu kita ketahui. Karena kemarin kami ini Pak, ada Monef juga dari LLDikti, itu termasuk pada bagaimana pelaporan MBKM. Nah, rekapnya. Sedangkan kan memang di SIAKAD ya, kita masih belum memahami lah secara penuh gitu ya terkait MBKM proses untuk mahasiswa daftar sampai terakhir laporan akhir. Apalagi misalkan terkait konversi, apakah harus masuk SKPI. Nah, kira-kira apakah ada fitur-fitur yang kita bisa manfaatkan, kita optimalkan. Jadi jangan yang biasa-biasa aja. Selama ini kami masih pakai SIAKAD tuh untuk sistem akademik yang biasa, Pak. Gitu. Jadi kalau untuk MBKM-nya gimana? Mohon pencerahannya. Terima kasih, Pak Wahyudi. Baik Bu Janet, pertanyaannya ini nampaknya sudah bisa menebak apa yang saya mau bicarakan ini.
Ya, memang itu salah satu ya pertanyaan di sekitar kita yang kita hadapi juga para mitra SFIMA ya. Ini kita sudah dapat dana hibah ya. Kemudian kita sudah melakukan katakanlah 8 kegiatan tadi. Terus gimana mengelolanya? Kemudian tidak hanya itu, mencatat, melaporkannya itu. Yang itu juga menjadi salah satu critical point ya. Nah, ini kami hadapi semuanya. Terus juga pertanyaannya, gimana nih SFIMA atau sejauh mana bisa mendukung proses itu menjadi lebih smooth, lebih baik, lebih mungkin ya synchronize dengan dikti dan seterusnya, yang itu tentunya akan membawa kemudahan dan efektivitas ya. Baik, saya coba teruskan presentasi saya. Jadi tadi betul ada banyak kegiatan yang sudah kita lakukan ya. Misalnya nih kita membuat contoh pertukaran pelajaran ya dari 8 itu ya. Ini saya kira teorinya nanti bisa dibaca Bapak Ibu ya. Jadi pertukaran pelajar ya bisa namanya inbound sama outbound ya. Inbound itu maksudnya apa itu? Kita menerima, kemudian kalau outbound kita ke PTN yang lain ya. Jadi itu bentuk yang bisa kita lakukan ya, baik itu di antar perguruan tinggi atau di dalam perguruan tinggi ya. Nah, salah satunya seperti ini contohnya. Ini contoh tentang saya skip aja ini ya. Nah, kemudian bagaimana nanti di dalam katakanlah kurikulum ya. Jadi kan ini banyak yang harus dijawab ya. Tidak sekedar nuker gitu aja ya. Hasil ngirim ya. Nah, yang pertama nih, sebelum dikirim, katakanlah ya, saya punya prodi nih, desain produk ya. Disiapkan dulu kurikulumnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya berbicara kurikulum itu tidak sekedar ada susunan mata kuliah ya. Tapi di sana ada CPL, CPMK, sub CPMK-nya mungkin. Nah, misalnya nih kita mengagendakan untuk satu prodi tentang desain produk. Yang sebelumnya di kurikulum yang lama punya CPL-nya yang sudah ditentukan. Saya kira di LSPR kan sudah punya ya, setiap prodi, kemudian setiap punya CPL-nya. Nah, karena ada MBKM ini, maka kita mengagendakan nih bahwa nanti untuk yang prodi desain produk ini kita adakan untuk pertukaran pelajar, atau kita pengen nih lulusan kita itu punya tambahan kompetensi berupa misalnya menyusun, menganalisis, dan interpretasi keuangan. Karena nggak cuman bikin produk aja. Bikin produk selama ini sudah jago anak-anak LSPR. Tapi gimana produknya itu bisa layak jual, kemudian masuk di harga pasaran, atau misalnya sesuai dengan daya beli masyarakat, itu kan tidak diajarkan desain produk. Ya, maka kita pengen dia anak nanti keluar nih belajar tentang ini di mana? Di prodi akuntansi. Kemudian kita pengen juga anak nanti mendapatkan tentang pemasaran. Nggak cuma bikin aja, tapi nggak bisa jual. Ya bohong aja itu ya. Karena katanya yang penting itu kan bikin apa aja asal laku kan begitu ya. Nah itu kan ada tekniknya. Setiap produk punya teknik pemasaran sendiri dan seterusnya. Nah mungkin di desain produk di LSPR tidak diajari, maka ataupun sudah diajari, pengen ditambahkan di tempat yang mana. Atau yang terakhir misalnya mampu merancang program dalam bidang iklannya ya. Jadi bagaimana mulai mendesain materi-materi iklan sehingga itu bisa membuat branding produk kita yang asalnya biasa-biasa bisa menjadi lebih bernilai ya. Kalau biasanya namanya apa? Ketoprak ya. Dengan namanya salad ini. Harganya jadi 100.000. Nah, mungkin seperti yang keinginan ditambahkan ya. Nah, kita bisa buat dalam bentuk seperti ini ya. Pembelajaran program studi lain atau pada bisa perguruan tinggi yang sama, atau kalau misalnya punya MOU sama MOA dengan perguruan tinggi lain, boleh mahasiswa dikirim outbound. Atau juga bisa kalau misalnya kita punya MOU dengan PH ya, atau product house, atau misalnya
bidang industri yang itu punya job desk yang ini, bisa dikirim di sana anak-anak magang. Nah, di sana nanti disampaikan kepada misalnya perwakilan itu anak-anak dimagangkan di mana. Tentunya bagian keuangan, bagian manajemennya, dan bagian misalnya humasnya. Nah, ini seperti itu ya. Jadi itu Bapak Ibu, yang pertama, siapkan kurikulumnya ya. Kemudian nanti ini diisi akad harusnya bisa dicatat ya. Atau juga kalau ini misalnya ya di perguruan tinggi yang beda ya, bisa macam-macam ya. Kira-kira skenario sama dengan yang saya sampaikan tadi ya. Oke. Nah, ini kan prosesnya ya. Setelah itu masuk melakukan, nah yang penting adalah bagaimana pelaporannya. Mungkin kegiatannya bisa daring juga ya, bisa blended juga. Nah baik, sekarang bagaimana si akad cloud pencatatannya? Ya, Kampus Merdeka itu sebenarnya ada dua kalau selama ini di akad cloud. Di si akad cloud sementara ini dibedakan dua ini, yaitu untuk pertukaran pelajar sama non pertukaran pelajar. Untuk yang pertukaran pelajar itu kemungkinannya ada pertukaran internal antara prodi di kelas PR. Kalau nanti sudah selesai, tidak perlu konversi ya. Mungkin tinggal direkognosisi nilainya aja. Karena sudah tahu sama tahu kan begitu ya. Kalau misalnya eksternal, barangkali ada proses konversi atau rekognisi. Ya, bisa jadi karena yang dipelajari tadi adalah tentang ekonomi, nanti ini direkognisi ke dalam mata kuliah apa. Ya, bisa jadi nanti dibuat mata kuliah baru dan itu masuk transkrip mahasiswa yang bersangkutan. Jadi mahasiswa tadi punya tambahan mata kuliah itu yang ditranskripnya dia. Atau bisa dikonversikan dengan mata kuliah yang punya capaian pembelajaran yang sejenis. Jadi bisa seperti itu. Atau ini memang kalau cerita MBKM itu lucu-lucu ya. Saya kebetulan membina SIB itu ada kampus yang ketika selesai ikut program kami itu ternyata direkognisi ke mata kuliah semester depan, artinya ditabung. Jadi ada juga yang dipakai untuk memperbaiki mata kuliah yang lama nilai jelek. Jadi sangat bervariasi, sangat merdeka, ini begitu ya. Nah, di si akad cloud ini sudah bisa dilakukan ini. Nah, cuman di si akad cloud ini yang versi sekarang ini pencatatan. Untuk yang eksternal, kalau yang internal kita bisa lakukan proses KRS. Jadi katakanlah misalnya kalau dari prodi A dan prodi B mereka melakukan pertukaran pelajar ya, KRS-nya bisa dilakukan karena kan masih dalam satu sistem kita ya. Nah, bagaimana pelaporan di PD Dikti? Di PD Dikti ini masih bentuknya structure form. Structure form itu adalah apa itu yang konversi per mata kuliah ya. Nah, belum ada yang free form atau yang dalam bentuk SKPI yang itu isinya hard skill sama skill ya, atau dalam bentuk blended yaitu structure form sama free form tadi ya. Jadi ini berapa jawabannya? Nah, sebentar saya masuk ke bagaimana konversi. Nah, kalau misalnya magang. Nah, ini magang. Kalau tadi pertukaran pelajar biasanya mahasiswa ngambil kuliah dikonversi. Ya, kalau misalnya magang, biasanya kan mereka enggak kuliah. Tapi ketika mereka terlibat dalam sebuah proyek, kita bisa nilai dalam bentuk apa? Hard skill sama soft skill. Nah, bentuk seperti namanya free form, Bapak Ibu sekalian. Ya, misalnya kita mengirim mahasiswa kita magang di industri selama 6 bulan. Nah, di sana sebelum proses magang pasti kita ada audiensi dengan dudinya, dengan industrinya, apa nanti yang dipelajari mahasiswa kita. Misalnya nanti mempelajari ini. Nah, ini kita rumuskan ke dalam CPL kita. Jadi sebelumnya pasti ada apa ya audiensi dengan dudinya ya. Nanti anak-anak akan belajar tentang ini. Oh dalam kurikulum kita ini termasuk CPL adalah perumusan permasalahan keteknikan. Bisa juga dibuat seperti ini. Nanti dalam bentuk hard skill atau sama skill. Atau kalau misalnya
yang tadi dipelajari di industri itu adalah mirip sama dengan CPL di salah satu mata kuliah, boleh nanti itu direkognisi sebagai nilai mata kuliah itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi bisa gabungan tadi namanya blended. Kalau yang ini namanya freeform. Nanti ini pencatatannya di SKPI. Di si Akad Cloud sudah ada SKPI yang bisa dipakai ini. Nah, di sini ada pertanyaan, Pak, kalau ikut MBKM, kemungkinan mahasiswa itu akan terlambat kuliahnya. Memang betul. Tapi kita nanti bisa membuat rasionalisasi bagaimana mereka agar tidak terlambat. Ya, begitu ya. Nah, ada juga bahkan dibuatkan mata kuliah yang baru, tidak apa-apa. Ya. Ini bisa dibuat mata kuliah baru dimasukkan ke dalam si Akad Cloud, dibuat CPL-nya. Yang penting satu, namanya harus mencerminkan kegiatan yang dilakukan itu. Jadi jangan sampai namanya jauh dari kontennya ya. Jadi konten kegiatan sama namanya harus relevan. Kemudian SKS tidak boleh 9, satu mata kuliah. Karena ini aturan pelaporan. Ya. Kemudian juga masalah prasyarat atau apa ini mata kuliah kalian nanti bisa diatur oleh masing-masing prodi. Ya. Jadi ini contoh strategi ya dan seterusnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi semoga itu bisa menjawab pertanyaan Bu Janet ya. Itu mungkin Bapak Ibu, kalau ada yang lain mungkin saya cari dulu ya. Ini contoh kalau kegiatan kewirausahaan ya, mahasiswa ikut kewirausahaannya. Nah, mereka bisa, ini namanya bentuknya blended ya. Apa yang dia pelajari, dia rekognisi dalam mata kuliah atau hasilnya dikonversi ke nilai mata kuliah, atau dalam bentuk nanti ini soft skill atau hard skill-nya ini yang nanti bisa ditaruh di apa itu SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah ya. Ini blended ya. Nah, tadi saya bilang ya, kalau di dikti ini nggak bisa masuk transkrip. Ini masuknya apa? SKPI. Ini bisa masuk transkrip otomatis ya. Oke, yang lain ya kayak itu sih. Ya Bapak Ibu, itu mungkin sharingnya ya. Monggo ada pertanyaan, diskusi, atau saya diajari juga boleh. Karena saya yakin Bapak Ibu LSPR sudah jago lah, kan udah dapat hibah. Saya belum dapat hibah. Ya, baik, monggo silakan. Kalau ada pertanyaan atau diskusi ada. Pak mau tanya lagi. Ya, baik. Untuk di si Akad Cloud, berarti kita harus masukkan CPL ya? Atau bagaimana Pak? Ya. Kita sekarang sedang mendesain apa itu modul MBKM versi 2, Bu. Ya. Jadi nanti di modul MBKM versi 2 itu tidak hanya mencatat, tapi ada namanya operasional. Selama ini kita hanya mencatat saja. Jadi biasanya bedanya mencatat tuh misalnya nih, kalau mahasiswa yang pertukaran pelajar itu sudah dapat mahasiswanya, tinggal catat namanya dan seterusnya, nanti sudah belajar, selesai, dinilai. Nah, yang kita harapkan itu adalah operasional. Misalnya, nanti kalau ada pertukaran pelajar itu, mahasiswa harus KRS, ya, login dia milih mata kuliahnya dan seterusnya, kita catat. Kemudian kalau nanti dia ada pembelajaran di Edlink, akan ketahuan mana anak-anak MBKM, anak luar dan seterusnya ya. Nah, karena nanti tidak hanya berhenti di sini ya, karena MBKM nanti juga ada dalam tanda masalah fee keuangan. Kalau misalnya ada mahasiswa lain masuk ke kita, ini bayarnya kemana? Ya, nah nanti kita bisa harusnya kalau misalnya bayarnya ke LSPR bisa pakai Savima Pay-nya atau pakai apanya dan seterusnya. Atau misalnya ada kampus di mitra kami ya, 2 ya, sudah saling tahu sama tahu, tidak perlu membayar, yang penting bayar di masing-masing mahasiswanya, tapi
dengan ekuivalensi yang sama. Kalau kita ngirim 20, ya 20 ya. Jadi yang pertama itu Bu, untuk sementara yang modul yang ada itu memang harus ditulis dulu CPL-nya nggak apa-apa untuk dokumentasi. Karena nanti dari si akad itu bisa ditaruh sebagai laporan kinerja, sebagai laporan bukti pelaporan bahwa kegiatan kita sudah comply dengan MBKM. Ditunjukkan dengan kurikulum kita sudah menambahkan CPL-CPL yang itu didapat dari luar. Ya, jadi sekarang kami juga banyak mendapatkan request seperti itu Bapak Ibu ya. Semoga nanti dalam antara November ya itu bisa digunakan untuk tidak hanya pencatatan tapi operasional ya. Jadi begitu Ibu. Jadi untuk sementara bisa ditambahkan CPL yang baru. Kalau misalnya ada mata kuliah yang di MBKM-kan, nanti ditambah CPL yang baru, atau misalnya membuat mata kuliah MBKM baru, dibuat CPL baru, nanti dimasukkan ke dalam KRS-nya ya, begitu ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Sama-sama Bu. Baik Bapak Ya, Ibu, Pak. sudah. Boleh satu lagi Pak, Ya, penasaran silakan. ini. Ya. Di layanan Sevima ini apakah ada mahasiswa yang bisa menginput pendataan untuk pengisian SKPI Pak? Sudah ada? Ya, ada Bu. Untuk SKP sudah ada. Nah, kemarin sudah saya berikan formatnya kepada tim development untuk membuat format SKP yang baru ya. Jadi ada minimal ada hard skill sama soft skill itu ya. Nanti kalau dari Alspiar ada masukan apa yang mau ditambahkan boleh. Jadi ada hard skill, soft skill, kemudian ada prestasi mereka ya. Karena kebetulan ada beberapa perguruan tinggi mitra kami itu yang kesehatan. Nah, di sekitar kesehatan itu ada SKKM, ya, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa. Nah, mahasiswa itu punya nilai kredit yang dihitung dari kinerja dia. Kalau dia itu juara nasional dapat poin berapa, ini dapat poin berapa, itu SKKM ya. Nah, nanti kalau misalnya SKPI dibutuhkan informasi itu akan kita tambahkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, harapannya juga bisa menjadi nanti dashboard ya. Siapa sih masyarakat yang berprestasi atau capaian SKP-nya bagaimana kira-kira gitu ya. Itu Bu yang bisa saya sampaikannya. Nanti akan detail kalau misalnya nanti dibutuhkan pelatihan tentang SKPI nanti akan kita bisa agendakan tentunya dengan teman-teman yang lain ya. Jadi biasanya nanti kita akan memberikan webinar bersama beberapa topik ya. Ada topik tentang PMB, kemudian pembayaran, SKPI, dan seterusnya akan biasa kita jadwalkan ya. Begitu ya. Terima kasih Pak Sama-sama Wahyudi. Bu. Ya, baik. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah, saya kira udah. Selamat siang Pak Wahyudi. Izin Pak, punten, Pak. Baik Pak. Iya, saya Rafli Pak. Ya, Pak. Terima kasih tadi untuk penjelasan tentang MBKM ini, merefresh lagi ya, khususnya buat saya dan tim gitu ya di Prodi, merefresh lagi nih karena mahasiswa ternyata banyak antusias terkait dengan program ini gitu ya. Nah, oleh karenanya kita akhirnya dari LSPR alhamdulillah gitu ya proposal hibah ya SSMBKM gitu dan alhamdulillah diterima gitu. Nah, mungkin fokus pertanyaan saya adalah terkait dengan program gitu ya di program SSMBKM kita Pak. Karena kita salah satu poinnya itu kita fokus di ranah tata kelola Pak, tata kelola MBKM gitu ya. Karena kalau kita benchmark ke kampus-kampus lain ternyata kampus lain fitur fasilitas khusus untuk MBKM sudah lebih lengkap. Ada MBKM Center dan di LSPR belum ada. Oleh karena kita pengen coba nih bikin MBKM Center melalui proposal ISS MBKM ini. Singkat cerita, salah satu yang kita akan develop gitu ya, itu adalah
website. Sebenarnya bukan website sih, lebih ke landing page supaya satu pintu mahasiswa ingin mendaftar MBKM secara satu pintu gitu ya. Karena waktu pas kita benchmark nih Universitas Negeri Makassar keren sekali website MBKM-nya. Mahasiswa bisa masuk ke satu pintu gitu ya lewat apa namanya SSO gitu ya, single system apalah gitu, saya kurang paham, mungkin Pak Wahyudi lebih jago terkait dengan hal itu. Nah, rencananya terkait dengan hal itu gitu ya, nantinya mahasiswa login kita akan integrasikan dengan apa namanya si akad gitu Pak. Nah, menyambung dari pertanyaan tadi Mem Janet gitu ya, saya iseng-iseng gitu ya dari kemarin tuh mikir kayaknya si akad kita memang sudah ada fitur MBKM gitu ya. Terus saya nemu tuh ada. Cuman lebih ke penginputan secara institusi gitu ya, dari MAS, dari IT yang menginput gitu. Nah, pertanyaan saya, adakah peran gitu ya atau fitur dari si akad atau Sevima ini yang memungkinkan mahasiswa untuk mendaftar nih secara runut gitu melalui website, terusnya mendaftar program MBKM seperti apa gitu ya, melalui akun si akad, nanti data akan diolah. Jadi terintegrasi gitu Pak dari mahasiswanya dan dari institusi kitanya gitu Pak, sehingga dalam proses pengkonversian, pelaporan itu akan jauh lebih memudahkan kami gitu Pak di LSPR. Itu sih Pak, mungkin detail fitur-fitur dari sisi peserta gitu Pak. Terima kasih Pak Wahyudi. Baik, terima kasih Pak Rafli ya. Ini yang sedang kita kerjakan Pak ya. Jadi tadi betul kita butuh satu landing page khusus untuk menu MBKM ya. Nanti akan saya sampaikan ini. Jadi setiap modul MBKM itu ada landing page-nya ya. Tidak hanya itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mengarahkan itu, kita punya task force-nya ya. Task force-nya ini adalah tim yang pengelola MBKM. Mereka yang nanti mengendorse siapa mitra yang menjadi tempat anak-anak magang, kemudian membuat buku panduan, kemudian nanti menentukan program kegiatan MBKM apa aja yang dilakukan di LSPR. Jadi nggak harus 8-nya Bapak Ibu, mungkin 1 aja, tapi intensif boleh. Jadi misalnya karena di sini sangat cocok dengan kegiatan magang, maka magang aja. Dan itu ternyata menyerap seluruh mahasiswa juga boleh. Atau nanti bisa kerjasama dengan SIB saya, boleh nanti, karena batch-nya sudah tutup ya. Nah, SSO atau single sign on ini juga menjadi prioritas dari Sevima juga nantinya. Jadi akan kami pastikan kalau fitur-fitur itu sudah tersedia, tinggal digunakan. Nah, tadi juga disampaikan, memang betul selama ini yang masih dikelola di Siakat itu masih dalam bentuk pencatatannya. Jadi kalau saya izin share ya. Jadi kalau menunya kan sepertinya Bapak yang sudah familiar ya. Memang selama ini yang melakukan input tim MAS atau admin ya. Nah, mahasiswa memang belum melakukan KRS itu ya. Yaitu yang saya bilang tadi, ini baru pencatatan, belum sampai operasional, dan ini menjadi target kami untuk bisa melakukan itu ya. Nah, alasannya kenapa belum bisa operasional Bapak? Ya karena memang dari Dikti itu belum clear masalah itu. Saya bilang tadi masalah MBKM ini, katakanlah kita ambil 1 pertukaran pelajar, itu nanti membayarnya di mana dan seterusnya. Jadi masih ada banyak isu yang perlu di-clearkan dulu ya. Nah, hanya setelah banyak yang dapat tiba itu akhirnya meminta itu bisa dioperasionalkan ya. Nah, untungnya karena beberapa mitra kami, maka kita bisa melakukan nanti secara operasional. Misalnya dari LSPR dengan mitra kami yang lain, kebetulan misalnya katakan ada mata kuliah yang sama mau membuat pertukaran pelajar, maka tinggal dilakukan saja. Tinggal pembicaraan gimana bayarnya nih. Itu yang penting ya Bapak Ibu ya. Jadi idealnya memang begini. Kalau dari pemikiran saya sebagai dosen dan juga pelaku MBKM ya. Idealnya Dikti itu punya 1 data,
atau data publik yang itu berisi satu mahasiswa yang berhak untuk ikut MBKM. Artinya mereka sudah semester tertentu dan sudah disahkan oleh kampusnya masing-masing, misalnya dengan katakanlah diisi akadnya sudah di-OK-kan, sehingga di PD Diktinya nanti mahasiswa yang siap MBKM berapa. Nah, ketika misalnya katakanlah saya dosen mau ngajak dia ke dalam proyek penelitian saya, maka saya tinggal search namanya dia. Oh, ketemu, saya input, saya invite, saya masukkan ke dalam tim. Dia sudah masuk program MBKM penelitian saya. Ya, ini hampir sama dengan kalau Bapak Ibu Simlip Tapmas ya. Nah, kita akan ajukan proposal sebetulnya. Nah, idealnya begitu Bapak Ibu. Ya, cuman itu belum tersedia di Dikti, sehingga dari Sevima sekarang masih parsial. Nah, beberapa kampus yang dapat hibah ini minta Sevima untuk membikinkan mekanisme itu ya. Ya, nanti kita sudah merancang ya dari tim development itu dalam bentuk share mungkin API atau apa ya bisa dipakai Bapak Ibu ya. Sementara itu yang bisa saya sharing Pak Rafli ya. Ini kalau yang kemarin masih pencarian sepertinya. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa mengikuti di tempat kita ya, yang berperan baru admin ya. Tapi setelah ini kita berharap nanti akan bisa operasional. Jadi kalau misalnya katakanlah mahasiswa dari tempat lain atau dari yang tergampang ya, dari prodi lain dalam satu LSPR, dia nanti ketika login nanti dia akan bisa tahu mata kuliah yang diambil boleh MBKM ya, sama dengan seperti KRS biasa kira begitu ya. Oke, baik itu mungkin ya ini Pak, tadi ya. Oh ya Pak, silakan. Ya Pak Wahyudi. Terima kasih tadi sudah cukup menjelaskan gitu ya pertanyaan dari saya. Berarti kalau saya boleh menarik kesimpulan gitu ya dari jawaban bahwa memang belum ada fitur itu dan masih sedang dikembangkan gitu ya Pak Wahyudi ya. Berarti ya, untuk betul, saat ini kalaupun nanti LSPR mendevelop website mungkin secara pendaftaran itu masih manual memakai sistem lainnya, tapi secara pengelolaan gitu ya dan mapping itu bisa dibantu melalui sistem SIAKAD melalui admin gitu ya Pak Wahyudi ya. Ya. Sementara barangkali dilakukan pencatatannya dulu aja Pak, nggak apa-apa. Jadi mungkin ya mahasiswa yang sudah pasti terdaftar MBKM langsung dicatat dengan fitur yang ini tadi ya, nambah mahasiswa yang dari perguruan tinggi lain ya. Kampus Merdeka ini sudah ada ini ya. Jadi ini saya sudah ada melalui admin ya Pak ya. Berarti ya. Ya, admin sementara ya. Nah, tapi nanti ini bisa disampaikan kepada Monef ya, Dikti ya. Jadi memang seperti itu kondisinya. Ya idealnya saya bilang tadi ya, Dikti punya repository, kita tinggal ya drop down begitu ya. Kan tadi kan sampaikan ya masalah pembayaran, masalah Punten Pak. Iya. Izin nanya Pak, kira-kira nih Pak terkait dengan fitur terbaru dari Sevima gitu ya Pak ya, seperti tadi menarik tuh kayak SSO dan sebagainya itu bisa dirampungkan kapan ya Pak ya supaya kita ada rasional juga gitu Pak di dalam pelaporan website kita ini. Ya. Karena kita maksudnya tetap ingin berusaha satu sistem gitu, tetap integrasinya itu ya SIAKAD Sevima, nggak pakai sistem lain gitu. Itu hanya landing page aja gitu. Baik Pak, kalau saya boleh sarankan barangkali mungkin menunggu Sevima aja nggak apa-apa ya. Sore ini saya akan rapat dengan tim development, nanti akan saya minta beberapa informasi itu, semoga nanti akan bisa saya update dan mungkin berikan jawabannya atau gambarannya kira-kira nanti next step-nya gimana. Apakah kita harus develop yang baru, spending budgetnya untuk itu atau tidak? Kalau saya menekan tidak spending itu nanti saya berharap Sevima bertanggung jawab. Maksud membantu lah. Ya maksudnya begini. Kita juga dapat request dari kampus yang lain ya. Jadi ada kampus yang non partner Sevima
ya kebetulan saya kenal kampusnya ya dapat dana hibah itu. Nah mereka juga siakatnya nggak bisa untuk MBKM ya. Betul. Maka manggil Sevima, oleh Sevima dibuatkan. Jadi Oke. Sevima itu membuat one for all ya. Jadi nanti akan begitu. Saya mau izin Bapak Ibu ya, minta waktunya. Malam ini kita rapat ya di kantor untuk update masalah MBKM. Semoga nanti saya bisa menyampaikan bagaimana progres, timeline, kapan itu bisa terrealisasi. Ya. Baik, Oke. terima kasih Pak Wahyudi. Mohon doanya juga ya. Kita akan kami juga, tunggu Pak, lumayan. Ya, informasi kami paham. targetnya. Ya. Ya. Nanti kalau misalnya dari Monef Dikti membutuhkan pasti ya laporan kenapa progresnya sampai sekian, pasti nanti kita punya alasan ya. Nggak mungkin kita akan spending budgetnya untuk develop yang baru. Itu sesuatu yang tidak disarankan. Sementara memang kita menggunakan ini dulu baru pencatatan. Nah, in progress dari rekanan atau vendor atau mitra kami sebagai penyedia layanan siakatnya siap untuk membuatkan. Nah, itu bisa menjadi, semoga bisa menjadi alasan untuk tidak dianggap kinerjanya tidak terpenuhi ya. Tapi kan ini prosesnya Bapak Ibu ya. Kira-kira begitu sih pengalaman saya ketika menghadapi Monef ya untuk penyampaian laporan ya. Oke. Terima kasih Pak Wahyudi. Sama-sama Pak ya. Baik Bapak Ibu, saya kira sangat menguasai lah LSPR ini. Saya cuman sharing aja apa yang sudah kami lakukan. Memang yang paling ditunggukan dari mitra kami adalah bagaimana nanti siakatnya ini bertransformasi seperti apa ya kan itu ya. Ya. Jadi di tempat kami sekarang sudah ada 6 dosen tenaga ahli ya. Yang salah satunya membidangi tentang MBKM ini ya. Oke. Coba saya cek ada nggak. Baik, monggo kalau masih ada. Dari saya cukup Pak Wahyudi. Ya, mungkin makasih, ada Pak. teman-teman yang lain kalau masih ada silakan. Kalau nggak ada mungkin bisa nanti kalau ada pertanyaan mungkin pertanyaan terpisah ya Pak Yudi menyusul ya. Ya boleh Pak. Nanti kita minta materinya Pak Yudi. Oh boleh Pak. Nanti akan saya share untuk materi saya ya. Ya Pak, makasih Pak. Mungkin saya menambahkan ini aja sedikit Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu LSPR sudah melakukan MBKM Pak ya? Atau gimana MBKM-nya di LSPR? Sudah berjalan? Sudah ada? Belum ada? Izin menjawab Pak, sudah Ya, berjalan boleh. Pak. Apa itu bentuknya Pak? Kita beberapa sudah berjalan Pak, seperti magang gitu ya, pertukaran pelajar gitu. Termasuk juga bekerja sama dengan mitra dari kementerian gitu ya, kayak program kemarin itu. Program-program kementerian sih Mas ya, sudah berjalan. Ya, oke. Nah, mungkin ini best practice yang kami dapatkan ya. Jadi saya sharing-sharing ya. Terutama ini ya. Jadi kalau biar tidak mengganggu pencapaian profil lulusan ya, biasanya kita berikan ke mata kuliah yang sifatnya keahlian umum ya. Jadi bukan keahlian khusus ya. Kenapa? Karena nanti kalau pada saat melakukan MBKM katakanlah magang dan sebagainya tidak didapat, maka dia tidak lulus ya, dan mungkin efeknya dia tidak
mendapatkan kompetensi itu ya. Yang kemarin kita sharing ya, semester 1 sampai 6 fokus pada mata kuliah core ya. Atau ini kalau kita bilang rasionalisasi ya. Jadi semester-semester awal itu bisa dihabiskan untuk mata kuliah yang keahlian atau bercirikan prodi atau institusi. Nah, mata-mata kuliah umum yang misalnya keahlian umum ya, itu bisa diambil untuk MBKM. Misalnya kewirausahaan atau saya nggak tahu apa ya kalau di LSPR ya. Sehingga nanti kalau CPL-nya nggak terlalu jauh, tetap bisa dikonversi dan mahasiswa tidak rugi ya. Nah, ini yang kemarin kita coba bikinkan ya. Mata kuliah nanti dihabiskan kalau bisa ya di semester sampai semester 5 atau 6 ya. Kemudian mungkin ya seperti teknopreneur, wawasan atau apa itu bisa di MBKM-kan. Sehingga nanti kalau sampai tadi saya bilang tidak tercapai CPL-nya ya bisa mirip-mirip lah ya. Kita tidak rugi ya dari sisi itu ya. Oke, ini contohnya. Jadi atau bisa jadi seperti ini ya, pembelajarannya boleh di magang ya. Ada juga yang mungkin yang seperti ini juga boleh ya. Jadi 4, 5, 6 ini mata kuliah yang tadi tidak terlalu berat ya, tapi bisa di MBKM kan, pengenalan, kewirausahaan, sehingga mahasiswa kembali ke kampus itu di semester akhir yang biasanya skripsi yang butuh bimbingan intensif ya. Ini yang ideal mungkin ya, karena mungkin kalau saya pribadi nih ya, kalau mereka di akhir kemudian direkognisi 20 SKS ya, apalagi dalam bentuk skripsi ini berat ya. Nah, ini yang kegelisahan kita ya, kita pakai seperti ini ya. Jadi 2 semester dia masih di kampus, kita bisa bimbing, kita pastikan bahwa dia punya kompetensi itu. Nah, sehingga yang dipakai di MBKM ini mata kuliah yang nggak berat ya. Karena nggak ada aturan di MBKM itu harus mata kuliah yang keahlian khusus, nggak ada. Ya, yang ada adalah mereka punya kesempatan dan belajar di luar dan punya kompetensi tambahan. Kompetensi tambahan itu kan bisa didapat dari mata kuliah yang ini. Ya, jadi terutama mata kuliah yang keahlian umum, nah itu kita pertajam dia dengan magang yang kalau misalnya kewirausahaan dia belajar teori, tapi kita terjunkan di magang itu, dia tahu banget bagaimana proses entrepreneur itu. Ya, ini sharing aja best practice, barangkali nanti bisa diadopsi dari apa itu LSPR. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu, kalau tidak ada, semoga nanti kita akan bisa diskusi lagi ya, terutama PR dari Sevima ini tidak hanya mendampingi, melakukan literasi seperti ini ya, membuat strategi-strategi bagaimana pelaksanaan MBKM bisa berjalan, tapi juga yang paling ujung tombaknya adalah menyediakan layanan tadi ya, dan itu mungkin endpoint ya dari beberapa hal. Saya kira itu dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin ini sedikit dari saya. Saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenannya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Wahyudi atas pencerahannya nih Pak Wahyudi. Mudah-mudahan bisa kami maksimalkan di Siakat nih dengan SPR Pak Wahyudi. Terus juga ada Pak Rino nih, Pak Rino, Bu Janet, makasih banyak, teman-teman semua juga makasih. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Pak Yudi, makasih. Ya, baik. Ya. Kalau tidak ada mungkin saya izin live dulu, nanti kita sambung. Terima kasih Bapak sekalian, ada SPR atas kesempatannya. Terima kasih Pak Yudi, selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih Ya, Bu. selamat siang. Pak. Ya. Terima kasih teman-teman Terima kasih, semua. ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya Bapak sekalian ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.